ukuran cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nematelmintes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helmintes yang artinya cacing. Nematelmintes sudah memiliki rongga pada tubuh walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Rongga tubuh pada Nematelmintes disebut Pseudoacelomata. Cacing ini mempunyai tubuh runcing pada kedua ujung sehingga disebut dengan cacing giling. Ukuran tubuh Nematelmintes umumnya mikroskopis, tapi ada juga yang mencapai ukuran 1 meter. Cacing Nematelmintes kebanyakan hidup parasit pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada pula yang hidup secara bebas. Ukuran cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Berikut merupakan ciri dari Nematelmintes. Merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. Tubuhnya bilateral simetris, tidak bersegmen, dan memiliki rongga tubuh semu. Memiliki 3 lapisan tubuh triploblastik, yaitu lapisan tubuh luar, lapisan tubuh tengah, dan lapisan tubuh dalam. Tubuhnya berupa rongga, namun bukan rongga tubuh sejati sehingga rongga ini disebut Pseudoacelomata. Kulitnya halus, licin, tidak berwarna dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindungi dari enzim pencernaan inang. Sistem pencernaannya sudah lengkap berupa mulut, faring, usus, dan anus. Ukuran cacing betina lebih besar daripada ukuran cacing jantan. Bereproduksi secara seksual, sistem ekskresinya sederhana, tetapi belum memiliki sistem respirasi, sistem sirkulasi, dan sistem syarafnya berupa sistem syaraf cincin. Hidup cacing Nematelmintes ini di perairan tawar, di perairan laut, tanah, dan sebagai parasit di dalam tubuh manusia. Berikut merupakan struktur tubuh Nematelmintes. Tubuh dari cacing Nematelmintes ini tidak memiliki segmen dan lapisan luar tubuhnya licin serta dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Tubuh Nematelmintes dilapisi oleh 3 lapisan, yakni lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Kulit dari cacing Nematelmintes ini tidak berwarna. Nematelmintes sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni mulut, faring, usus, dan anus. Mulutnya terdapat pada ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Sesudah makanan dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada rongga tubuhnya. Tubuh Nematelmintes belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah, sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi, yakni perpindahan zat dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang konsentrasinya rendah. Berikut merupakan fisiologi dari Nematelmintes. Sistem pencernaan. Suatu sistem pencernaan dari Nematelmintes terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut pada bagian depan tubuh, kemudian masuk ke faring dan dicerna di usus. Setelah dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan pada rongga tubuh Pseudoacelomata. Kemudian, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Sistem ekskresi Nematelmintes terdiri dari 2 saluran utama yang bermuara pada sebuah lubang di tubuh bagian ventral. Sistem reproduksi Nematelmintes umumnya melakukan reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi Nematelmintes bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai 1 organ kelamin. Fertilisasi atau pertemuan sperma dan ovum terjadi dalam tubuh, kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak, bisa mencapai ribuan telur. Kumpulan telur ini akan membentuk kista yang bisa bertahan hidup pada keadaan lingkungan yang buruk. Sistem sirkulasi atau peredaran darah dan sistem pernafasan.
Pada Nemathelmintes, sistem sirkulasi dan sistem pernafasannya tidak ada, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yakni dengan mekanisme pertukaran zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Sistem syaraf pada Nemathelmintes adalah sebuah sistem syaraf cincin yang mengelilingi esofagus dan mempunyai 6 cabang syaraf utama. Klasifikasi Nemathelmintes. Nemathelmintes dibagi menjadi 2 kelas, yakni kelas nematoda dan kelas nematomorfa. Yang akan kita bahas pertama adalah kelas nematoda. Nematoda mempunyai kutikula tubuh yang transparan, memiliki mulut dan lubang ekskresi, alat reproduksi pada jantan dengan testis dan betina dengan ovarium. Umur cacing ini pada umumnya mempunyai umur 10 bulan. Contoh dari anggota nematoda antara lain yaitu Ascaris lumbricoides atau cacing perut pada manusia. Cacing Ascaris lumbricoides yang dewasa hidup pada usus halus manusia dengan panjang 20-40 cm dengan diameter 0,5 cm. Telur cacing Ascaris lumbricoides yang keluar bersama feses akan masuk ke dalam saluran pencernaan manusia melalui makanan yang tidak higienis. Selanjutnya, telur berkembang menjadi larva yang menembus dinding usus dan mengikuti peredaran darah manusia sampai ke paru-paru, trakea, faring, dan kembali ke usus hingga cacing tersebut dewasa. Kemudian, menetaskan telur hingga 200.000 telur per hari. Cacing betina berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Dalam keadaan hidup, tubuhnya berwarna putih seperti susu dengan kutikula transparan bergaris-garis. Pada cacing jantan, dekat lubang anal terdapat tonjolan yang disebut penal setae untuk melakukan perkawinan. Pada cacing betina, lubang kelamin terletak di sepertiga tubuh pada ujung anteriornya. Cacing betina lebih lurus sedangkan cacing jantan melengkung. Ancylostoma duodenale atau cacing tambang pada manusia merupakan parasit dalam usus manusia. Panjang tubuh cacing ini 1-1,5 cm. Mulut cacing ini di bagian anterior dengan gigi kait dari kitin. Saat menggigit dinding usus penderita, cacing ini mengeluarkan zat anti pembekuan darah, dan darah terus-menerus dihisapnya, sehingga penderita dapat mengalami anemia. Telur yang keluar bersama feses akan menetas di tempat yang becek membentuk larva rhabdidiform. Larva dapat menembus kulit telapak kaki manusia dan mengikuti peredaran darah sampai ke paru-paru, trakea, faring, dan kembali ke usus sampai cacing tersebut dewasa. Cacing ini mengeluarkan sekitar 9.000 telur per hari. Antara cacing jantan dan cacing betina dapat dibedakan dengan mengamati morfologinya. Cacing jantan mempunyai testis, vesica seminalis, kelenjar semen, spicula atau disebut gubernaculum yang merupakan alat kompulasi, koluka, dan bursa. Adapun cacing betina memiliki ovarium, uterus, vagina, dan anus. Cacing betina juga memiliki duri ekor yang berguna untuk membantu saat proses perkawinan berlangsung. Selanjutnya adalah Enterobius vermicularis, adalah cacing kremi pada manusia. Cacing kremi hidup dalam usus besar manusia. Panjang cacing betina 9-12 mm dan cacing jantan mempunyai panjang 3-5 mm. Cacing betina akan bertelur pada malam hari di anus sehingga menyebabkan rasa geli atau gatal. Apabila digaruk, telur akan menempel pada kuku. Telur yang tertelan melalui makanan dan menyebabkan autoinfeksi atau infeksi yang disebabkan oleh penderita itu sendiri. Telur yang menetas di usus halus sampai menjadi cacing dewasa. Wuchereria bancroft mengakibatkan penyakit kaki gajah. Larva dari cacing pada siang hari akan berada di pembuluh darah besar dan
pada malam hari akan keluar menuju pembuluh darah tepi. Larva yang berada dalam kelenjar ludah nyamuk Culex sp akan masuk ke tubuh orang sehat yang digigitnya. Larva masuk dan mengikuti sebuah peredaran darah manusia menuju ke kelenjar getah bening. Cacing yang berkembang biak dengan cepat akan menyumbat saluran getah bening. Bagian tubuh yang tidak mendapat aliran getah bening akan mengalami pembengkakan. Jika pembengkakan terjadi pada kaki, disebut dengan penyakit kaki gajah. Selanjutnya adalah kelas Nematophora atau Nematomorpha, biasanya melekat pada dinding usus. Cacing ini memiliki sebuah alat pencernaan makanan yang sempurna, dan alat reproduksinya terpisah. Tubuh Nematophora atau Nematomorpha dilapisi kutikula yang polos dan tidak bercincin. Larvanya hidup parasit pada tubuh manusia atau arthropoda, dan setelah dewasa, cacing tersebut hidup bebas di air tawar dan air laut. Contoh cacing yang termasuk anggota kelas ini adalah Gordius sp dan Nestonema sp. Berikutnya adalah peran Nemathelminthes. Pada umumnya, Nemathelminthes merugikan karena hidup sebagai parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia, dan menjadi parasit pada tumbuhan, diantaranya sebagai berikut. Globodera rustosinensis yang menjadi parasit bagi tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Ascaris lumbricoides atau cacing usus dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Selain peran yang merugikan, peran Nemathelminthes juga ada yang menguntungkan, antara lain menghasilkan nutrien yang berharga bagi tanaman, mengakumulasi dan menstabilisasi karbon organik tanah, dan bioremediasi dari tanah yang terkontaminan.